Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam Quran surat Al-Isra ini ayat 70, Allah menyampaikan bahwa insan atau manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di alam ini. Tentunya bukan hanya manusia saja. Banyak di antara binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian langit, bumi dan seluruh isinya adalah merupakan makhluk Allah juga selain manusia yang menempati bumi ini. Allah unggulkan, Allah lebihkan manusia daripada yang lainnya, yaitu diantaranya yang paling berbeda dengan yang lain adalah akal. Allah berikan kepada manusia kelebihannya adalah memiliki akal pikiran. Di samping bisa berbicara, tapi yang paling penting akal pikiran tidak bisa dicontoh oleh makhluk apapun. Kalau berbicara bisa seperti burung, itu diajarkan untuk bisa berbicara. Salah satu burung untuk berbicara sesuai dengan perkataannya manusia bisa. Tapi kalau akal pikiran tidak bisa. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berbicara mengenai akal. Ini dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Aisyah dikatakan bahwa akal terbagi dua. Yang pertama ada akal zahir, yang kedua ada akal batin. Zahir artinya akal yang ada di luar diri kita, di luar dari jiwa kita, sebagai praktek dari apa yang dipikirkan, dari apa yang ada di akal. Yang kedua adalah batin, akal batin. Akal batin ini adalah timbul dalam hati, dalam jiwa, dalam diri. Akal yang pertama, akal zahir, itu memiliki 5 cabang. Yang pertama memiliki lahiran, turunan. Yang pertama adalah sumtu. Jadi bentuk daripada akal zahir ini, lahirnya adalah sumtu, diam. Orang ketika berdiam itu tandanya berarti dia sedang menggunakan akal yang zahir. Apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu diam. Ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak bisa untuk mengatakan sesuatu, lebih baik diam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Nah, ini adalah akal zahir. Yang pertama adalah sumtu, diam. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan, ketika kita tidak berbicara kebaikan, maka diamlah. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Lebih baik diam. Diam itu berharga, diam itu emas. Orang yang diam akan selamat. Yang kedua, bentuk daripada akal zahir adalah hilim, dermawan. Dermawan juga termasuk di antara praktek daripada munculnya akal zahir, yaitu dermawan. Dermawan kepada orang, dengan pandangan mata melihat orang lain terlihat perlu dikasihani, diberi dengan tanpa pamrih. Hilim, dermawan, hatinya suka memberi, ingin memberi, keinginan memberi, itu adalah dermawan. Bukan hanya sebatas bentuk barang, benda, tidak, tapi juga termasuk dermawan dengan ilmunya.
Yang ketiga, bentuk daripada akal zohir adalah at-tawadhu', rendah diri. Rendah diri termasuk akal zohir. Tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling bisa. Yang paling bagus adalah tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawadhu beribadah kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, rendah di hadapan Allah, maka akan muncul dalam kehidupannya adalah perilaku yang baik di hadapan manusia dan makhluk yang lainnya. Karena dia bermuamalah, berinteraksi dengan Tuhannya saja yang tidak terlihat, tidak teraba, sudah memiliki rasa tawadhu, rendah diri. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini termasuk juga akal zohir yang timbul pada diri manusia. Memerintahkan dengan kebaikan apabila mampu dengan tangan, ketika melihat kemungkaran lakukan dengan tangan, lakukan dengan bentuk tangan. Ketika tidak mampu, maka dengan lisan, sadarkan dengan lisan. Ketika tidak mampu dengan lisan, fa illam yastati' fa bilisani fa biqalbi, dengan hati. Bahwa adaful iman, hati ini adalah paling lemah-lemahnya keimanan. Artinya apa? Tidak mampu dengan menggunakan sesuatu hanya dengan lisan. Lisan juga tidak mampu, dengan hati saja. Ingkar terhadap apa yang dilihatnya ketika tidak sesuai dengan anjuran daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah amal soleh, amal yang baik. Ketika kita beramal, ini kita telah mencerminkan, mengeluarkan akal zahir kita. Bagian kedua adalah akal batin. Akal batin pun sama, ada 5. Yang pertama adalah tafakkur, berpikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah ibrah, selalu mengambil pelajaran apa-apa yang terjadi pada dirinya. Ambil yang baik, buang yang buruknya, dan kemudian diperbaiki di kemudian harinya. Jadi apapun yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari dijadikan pelajaran, dievaluasi, dan lalu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila baik diteruskan, apabila buruk diminimalisir, bahkan ditinggalkan. Yang ketiga adalah istidhamuz dzunub, merasa diri ini banyak dosa. Ketika kita merasa banyak dosa, ini timbul akal batin yang berbicara. Kemudian yang keempat adalah khauf, takut. Selalu rasa takut itu muncul dalam dirinya, seolah-olah ada yang mengawasi. Fa illam kannaka tarahu an ta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini definisi daripada ihsan. Ini menandakan bahwa seorang hamba takut kepada Allah, yang kelasnya sudah khasyah. Tidak, walaupun tidak terlihat, tapi seolah-olah dia merasa ada yang mengawasi. Yang kelima, yang terakhir adalah tahqirun nafs. Ya, tahqirun nafs, menghinakan diri. Jadi menghinakan diri dalam arti bukan berarti harus berpakaian yang compang-camping atau harus berbuat yang tidak baik. Tidak. Tahqirun nafs artinya apa? Artinya apa? Tidak merasa memiliki apa-apa. Merasa, bukan hanya sebatas bentuk pakaian, bentuk zahir, tidak. Ini merasa diri ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Ini akan menimbulkan perilaku dan jiwa yang baik, bahkan akan menjadi tambahan daripada amal ibadah yang lebih tinggi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Jadi intinya dalam diri manusia itu ada kelebihan daripada makhluk Allah yang lain, yaitu akal. Akal terbagi dua, ada akal zahir, ada akal batin. Akal zahir ada 5 dan akal batin juga ada 5. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.